Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa akhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kali ini Pak Guru akan menerangkan pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 6, masih pelajaran 8 ya, senangnya berakhlak terpuji, bab hormat dan patuh kepada orang tua, guru, dan anggota keluarga. Cermati kisah berikut ini. Reza dan Naya adalah bersaudara. Reza, kakak Naya, duduk di bangku kelas 6 dan Naya di bangku kelas 4. Keduanya tinggal dengan ibunda dan nenek. Ayah keduanya telah wafat. Ibundanya bernama Aisyah. Untuk menghidupi keluarganya, Ibu Aisyah berdagang nasi uduk tiap pagi hari dan jual gorengan pada siang harinya. Meskipun Reza dan Naza masih duduk di sekolah dasar, tetapi keduanya mengerti bahwa ibundanya seorang diri bekerja membanting tulang, mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya. Tiap pukul 3 pagi, Ibu Aisyah sudah bangun. Ia sholat tahajud terlebih dahulu, baru kemudian menanak nasi uduk untuk dijual pagi hari. Reza bangun saat azan subuh berkumandang. Setelah sholat subuh, Reza membangunkan Naya, kemudian mencuci piring-piring kotor. Nenek membantu menyapu lantai. Sebelum berangkat ke sekolah, Reza dan Naya membantu ibundanya melayani membeli nasi uduk hingga pukul 6. Setelah itu, keduanya mohon izin berangkat ke sekolah yang jaraknya tak jauh dari rumahnya. Reza dan Naya selalu mencium tangan ibunda dan neneknya jika ia ingin berangkat ke sekolah. Ibu Aisyah selalu berpesan kepada kedua putra-putrinya, Reza, Naya, hati-hati di jalan ya nak. Jika menyeberang jalan, lihat kiri dan kanan, arus lalu lintas. Di sekolah, belajar dengan giat dan tidak nakal ya nak. Ibu bekerja keras untuk biaya sekolah kalian. Baik bunda, jawab Reza dan Naya serentak. Reza dan Naya sangat hormat dan patuh kepada bundanya yang siang malam membanting tulang bekerja untuk membiayai keluarganya. Reza dan Naya juga sangat sayang kepada nenek yang selalu bercerita sebelum keduanya berangkat tidur. Bahkan nenek selalu menanyakan pelajaran apa saja yang dipelajari di sekolah. Nenek juga mengingatkan Reza dan Naya untuk menghormati dan mematuhi nasihat guru di sekolah. Reza dan Naya ingat pesan nenek, ya. Jika di kelas, perhatikan penjelasan guru mengajar, hormati dan patuhi nasihat guru kalian, karena guru yang menyebabkan kalian pintar. Iya, Nek, jawab keduanya serentak. Ada lagi yang paling penting, lanjut nenek. Apa, Nek? Hal yang paling penting adalah jangan membuat bunda kalian sedih dan kecewa karena bunda kalian sudah
karena bunda kalian sudah berjuang membesarkan kalian seorang diri. Nasihat nenek. Baik nek, jawab Reza dan Naya serempak. Nasihat nenek dan bundanya membuat Reza dan Naya sungguh-sungguh belajar. Meskipun mereka hidup sederhana, tapi mereka tidak merasa minder dan pantang menyerah. Nah, anak-anak, setelah mencermati kisah di atas, apa intisari yang dapat disimpulkan? Intisari dari kisah di atas adalah peringatan agar kita memiliki rasa hormat, sayang, patuh kepada orang tua, guru, dan anggota keluarga. Orang tua yang melihat dan membesarkan kita, guru yang mengajarkan kita membaca dan menulis, sudah sepantasnya kita menghormati dan mematuhi nasihat guru. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Qur'an yang berbunyi surat An-Nisa ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa banis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana muhtalan fakhura, yang artinya, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat kalian, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Nabi Muhammad SAW mendukung untuk berbuat baik kepada orang tua, sebagaimana sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, "Man barra walidayhi tuba lahu wa zadallahu fi umrihi." Rawahul Bukhari, yang artinya barang siapa yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya akan menjadilah ia sebagai orang yang paling baik dan akan dipanjangkan umurnya. Hadis riwayat Bukhari. Anak-anak, ayat di atas menganjurkan umat manusia untuk berbuat baik kepada orang tua, sesama anggota keluarga, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan para tetangga yang dekat atau jauh. Bahkan hadis Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa anak yang berbuat baik kepada ayah bundanya akan dipanjangkan umurnya. Yang kedua, contoh hormat dan patuh kepada orang tua. Contoh yang pertama adalah memberi salam, minta izin, dan mencium tangan orang tua ketika akan berangkat ke sekolah, berangkat ngaji, berangkat kemana saja. Cium tangan orang tua. Kemana-mana harus izin orang tua, jangan tidak izin. Yang kedua adalah mendoakan orang tua. Rabbi ufirli wali walidayya. Yang ketiga adalah perintah orang tua untuk belajar sungguh-sungguh, tidak banyak menonton TV,
banyak bermain harus tidak banyak menonton TV, tidak banyak bermain harus dituruti. Yang keempat adalah minta izin terlebih dahulu jika ingin bermain ke rumah tetangga. Yang kelima, perintah orang tua untuk mengerjakan sholat dan bangun pagi hendaknya dituruti dan sebagainya. Contoh, hormat dan patuh kepada guru. Ketika bertemu guru, memberi salam kepada guru. Jangan mendahului jalannya Pak Guru, Bu Guru. Kalau ada Pak Guru, ada Bu Guru, menunduk kepalanya. Karena ilmu kamu tidak manfaat kalau kamu tidak menghormati guru kamu. Ya. Yang kedua adalah mendengarkan penjelasan guru di kelas. Jangan rame di kelas. Jangan membuat gaduh. Dengarkan Pak Guru dan Bu Guru menerangkan di dalam kelas. Yang ketiga, saat belajar tidak banyak bercanda di dalam kelas. Yang serius dalam belajar. Yang keempat adalah tugas-tugas dari guru dikerjakan tepat waktu. Yang kelima, nasihat untuk kemajuan siswa harus dipatuhi. Yang keenam, larangan guru agar tidak mencoret-coret dinding di kelas, tidak berkelahi dengan teman atau mengganggu teman di kelas hendaknya dipatuhi. Yang keempat, contoh hormat dan patuh kepada sesama anggota keluarga, adik dan kakak. Pertama, jika bertemu saudara kandung, saudara sepupu, misanan, ya. Jika bertemu saudara atau famili yang lebih tua seperti nenek, kakek, paman, bibi, atau kakak, hendaknya memberi salam dan mencium tangannya. Yang kedua adalah mematuhi setiap nasihat kebaikan dan dari anggota keluarga yang lebih tua. Yang ketiga adalah terhadap adik yang lebih muda hendaknya disayang. Yang keempat, tidak menghidupkan radio atau TV keras-keras di saat anggota keluarga, adik atau kakak kalau sakit. Pentingnya hormat dan patuh kepada orang tua. Menghormati orang tua sangat ditekankan dalam Islam. Banyak ayat di dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa segenap mukmin harus berbuat baik dan menghormati orang tua. Selain menyeru untuk beribadah kepada Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan apapun, Al-Quran juga menegaskan kepada umat Islam untuk menghormati kedua orang tua. Sebagai muslim yang baik, tentunya kita memiliki kewajiban untuk berbakti kepada orang tua kita, baik ibu maupun ayah. Agama Islam mengajarkan dan mewajibkan kita sebagai anak untuk berbakti dan taat kepada ibu maupun ayah. Ini ada hadis yang menerangkan apabila kamu dipanggil ibu kamu pada waktu kamu sholat, ibu kamu memanggil, nak, batalkan sholat kamu, segeralah menghampiri ibu kamu. Ya, seperti itu. Kalau ibu kamu memanggil kamu pada waktu sholat, batalkan sholat itu, hampiri orang ibu kamu. Ada apa ibu? Ada apa ibu? Sebaliknya, kalau orang tua lagi ayah, papa, ya, kalau memanggil kamu, nak, selesaikan sholatmu.
selesaikan sholatmu sampai salam, baru setelah sholat menghampiri ayah. Ada apa ayah? Ya seperti itu nak ya. Apalagi sudah kelas 6, sudah pintar semuanya ya, sudah besar semuanya. Selain menyeru untuk beribadah kepada Allah semata dan tidak menyekutukan dengan apapun, Al-Quran juga menegaskan kepada umat Islam untuk menghormati kedua orang tua. Sebagai Muslim yang baik, tentu kita memiliki kewajiban untuk berbakti kepada orang tua kita, baik ibu maupun ayah. Agama Islam mengajarkan dan mewajibkan kita sebagai anak untuk berbakti taat kepada ibu maupun ayah. Taat dan berbakti kepada kedua orang tua adalah sikap dan perbuatan yang terpuji. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada umat manusia untuk menghormati orang tua. Dalil tentang perintah Allah tersebut antara lain: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Waghfid lahuma janaha dzulli mir rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut pada pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dat. Jangan membantah dengan perkataan disuruh bapak ibu, suruh ibumu, nah belikan lombok, ibu itu ganggu, ayo aku sedang bermain game. Tidak boleh. Jangan membentak orang tua dengan perkataan apalagi anak sekarang suka misu ya. Jangan misui orang tua. Nah, insya Allah tidak ada anak kelas 6 yang memisu ya. Insya Allah tidak ada yang berani misu sama orang tua. Paling banter misui temannya, tapi jangan suka misu. Jangan suka membiasakan perkataan buruk ya. Perkataan itu doa ya. Ucapanlah yang bagus-bagus. Yes. Maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan zat, dan jangan engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik, dan rendahkan dirimu terhadap keduanya ya. Kalau berbicara kepada orang tua, jangan melebihi suara orang tua ya. Dipanggil sama orang tua, nah dalam bu, kalau bahasa Jawa. Kalau bahasa Indonesia, iya pak, iya bu ya. Jangan orang tua manggil kamu, nah apa bu, enggak boleh seperti itu. Apa ma, apa pak, enggak boleh. Suaranya dengan nada keras enggak boleh. Suaranya dengan lemah lembut ya. Dan rendahkan dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Surat Al-Isra ayat 23-24.
Penting seorang anak untuk meminta doa restu dari kedua orang tua pada setiap keinginan dan kegiatannya, karena restu Allah disebabkan restu orang tua. Ridallahu fi ridal walidain, ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua. Orang yang berbakti kepada orang tua, doanya akan lebih mudah dikabulkan oleh Allah. Apalagi seorang anak mau melakukan atau menginginkan sesuatu seperti mencari ilmu, mendapatkan pekerjaan, dan lain sebagainya. Yang paling penting adalah meminta restu kedua orang tuanya. Dalam sebuah hadis disebutkan, ridallahu fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain, rawahul Baihaqi. Artinya ridha Allah terletak pada ridha orang tua dan murka Allah terletak pada kemurkaan orang tua, ya. An Abdullah radhiyallahu an qala sa'altu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayil amali ahabbu ilallah, qala salatu ala waqtiha, qala summa ayyu, qala birrul walidain, qala summa ayyu, qala jihadu fi sabilillah. An Abdullah radhiyallahu an, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sa'altu Nabiyya, aku bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ayul amali ahabbu ilallah, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Qala, Rasulullah menjawab, as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Qala, aku berkata, summa ayu, kemudian apa? Qala, Rasulullah menjawab, birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Qala, aku berkata, summa ayyu, kemudian apa? Qala, Rasulullah menjawab, al jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari. Perlu ditegaskan kembali bahwa birrul walidain, berbakti kepada orang tua, tidak hanya sekadar berbuat ihsan baik saja, akan tetapi birrul walidain memiliki bakti itu pun bukanlah balasan yang setara jika dibandingkan dengan kebaikan yang telah diberikan orang tua. Namun setidaknya berbakti sudah dapat menggolongkan pelakunya sebagai orang yang bersyukur. Imam An-Nawawi menjelaskan arti birrul walidain yaitu berbuat baik terhadap kedua orang tua, bersikap baik kepada keduanya, melakukan berbagai hal yang dapat membuat mereka bergembira, serta berbuat baik kepada teman-teman mereka. Imam Az-Zahabi menjelaskan bahwa birrul walidain atau berbakti kepada orang tua hanya dapat direalisasikan dengan memenuhi 3 bentuk kewajiban. Pertama, mentaati segala perintah orang tua kecuali dalam maksiat, ya. Yang kedua yaitu menjaga amanah harta yang dititipkan orang tua atau diberikan oleh orang tua. Yang ketiga yaitu membantu atau menolong orang tua bila mereka membutuhkan. Tentu saja kewajiban kita untuk berbakti kepada orang tua dan guru bukan tanpa alasan. Penjelasan di atas merupakan alasan betapa pentingnya kita berbakti kepada kedua orang tua dan guru. Adapun hikmah yang bisa diambil dari berbakti kepada kedua orang tua dan guru antara lain seperti berikut.
Berbakti kepada kedua orang tua merupakan amal yang paling utama. Yang kedua adalah apabila orang tua kita orang tua kita ridho atas apa yang kita perbuat, Allah pun ridho. Yang ketiga, berbakti kepada kedua orang tua dapat menghilangkan kesulitan yang sedang dialami, yaitu dengan cara bertawassul dengan amal soleh tersebut. Yang keempat, berbakti kepada kedua orang tua akan diluaskan rezeki dan dipanjangkan umurnya. Yang keempat, berbakti kepada kedua orang tua dapat menjadikan kita dimasukkan ke surga oleh Allah. Pentingnya hormat dan patuh kepada guru. Guru adalah orang yang mengajarkan kita berbagai ilmu pengetahuan dan mendidik kita sehingga menjadi orang yang mengerti dan dewasa setinggi pangkat atau kedudukan seorang. Tetaplah ia seorang pelajar yang berhutang budi kepada guru yang pernah mendidik dahulu. Guru adalah orang yang mengetahui ilmu, alim, ulama. Dialah orang yang takut kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi wadh-dhawabbi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalika innama yakhshallahu min ibadihil ulama innallaha azizun ghafur, yang artinya, dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa, dan hewan-hewan ternak ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah hanyalah para ulama. Kita ini berarti tidak takut sama Allah. Yang takut adalah hanya ulama. Innallaha azizun ghafur. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala maha perkasa, maha pengampun. Surat Al-Fatir ayat 28. Sekarang membahas masalah tentang guru. Guru adalah pewaris para nabi. Karena melalui guru, wahyu atau ilmu para nabi diteruskan kepada umat manusia. Jadi mencari guru yang sanadnya sambung kepada Rasulullah. Kalau tidak pernah belajar agama, hanya belajar dari online yang belum tentu gurunya sambung dengan Rasulullah, belajar otodidak dari online, ya dikhawatirnya tidak sambung kepada Rasulullah. Kalau tidak sambung, nanti ilmunya tidak sampai, ya, nanti khawatir keliru, ya. Guru adalah pewaris para nabi, karena melalui guru, wahyu atau ilmu para nabi diteruskan kepada umat manusia. Melalui sahabat diturunkan kepada tabiin dan tabiat diturunkan lagi kepada para wali diajarkan kepada para santri jadi guru yang mengajar di sekolah-sekolah madrasah, sekolah SD, seperti itu.
Imam Al-Ghazali mengkhususkan guru dengan sifat-sifat kesucian, kehormatan, dan penempatan guru langsung sesudah kedudukan para nabi. Beliau juga menegaskan bahwa seorang yang berilmu dan kemudian bekerja dengan ilmunya itu, maka dialah yang dinamakan besar di bawah kolong langit. Ia adalah ibarat matahari yang menyinari orang lain dan menanyai diri sendiri, ibarat minyak kasturi yang baunya dinikmati orang lain dan ia sendiri pun harum. Siapa yang bekerja di bidang pendidikan, maka sesungguhnya ia telah memilih pekerjaan yang terhormat dan yang sangat penting, maka hendaklah ia memelihara adab dan sopan santun dalam tugasnya ini. Penyair Sauki telah mengakui pula nilainya seorang guru dengan kata-kata sebagai berikut: berdiri dan hormati guru, dan berilah penghargaan seorang guru itu hampir saja merupakan seorang rasul. Guru adalah bapak rohani bagi seorang murid. Ialah yang memberikan santapan jiwa dengan ilmu, pendidikan akhlak, membimbingnya. Maka menghormati guru seperti penghargaan terhadap anak-anak kita. Dengan guru itulah mereka hidup dan berkembang sesuai dengan ketinggian derajat dan martabat guru. Tidak heran kalau para ulama sangat menghormati guru-guru mereka. Cara mereka memperlihatkan penghormatan terhadap gurunya antara lain sebagai berikut: mereka rendah hati terhadap gurunya meskipun ilmunya sudah lebih banyak ketimbang gurunya. Ya, perhatikan anak-anak ya. Kalau kamu besok sukses jadi dokter, jadi presiden, jadi menteri, jangan lupa kembali kepada guru kamu, cium tangannya. Jangan melupakan jasa-jasa guru kamu. Ya. Kalau kamu melupakan, ilmu kamu nanti tidak manfaat ya. Yang kedua, mereka mentaati setiap arahan serta bimbingan guru. Misalnya seorang pasien yang tidak tahu apa-apa tentang penyakitnya dan hanya mengikuti arahan seorang dokter pakar yang mahir. Yang ketiga, mereka juga senantiasa berkhidmat untuk guru-guru mereka dengan mengharapkan balasan pahala serta kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka memandang guru dengan perasaan penuh hormat dan takzim, memuliakan serta mempercayai kesempurnaan ilmunya. Ini lebih membantu belajar untuk memperoleh manfaat dari apa yang disampaikan guru mereka. Berdasarkan uraian di atas, betapa pentingnya menghormati guru. Dengan menghormati guru, kita akan mendapatkan berbagai keuntungan antara lain sebagai berikut. Ilmu yang kita peroleh akan menjadikan berkah. Ilmu yang kita peroleh akan menjadi berkah dalam kehidupan kita. Yang kedua, akan lebih mudah menerima pelajaran yang disampaikan. Yang ketiga, ilmu yang diperoleh dari guru akan menjadi manfaat bagi orang lain. Yang keempat, akan selalu didoakan oleh guru. Yang kelima, akan membawa berkah, memudahkan urusan, dianugerahi nikmat yang lebih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, seorang guru tidak selalu di atas muridnya. Ilmu dan kelebihan itu merupakan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan memberikan anugerahnya kepada orang-orang yang dikehendakinya. Demikian dari Pak Guru. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada perkataan saya yang salah dalam pengucapan, dalam pelafalan, mohon maaf yang sebesar-besarnya, jangan diikuti.
Al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Kalau benar, perkataan saya benar, itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.